Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan website manajemen koperasi sekolah. Pertama-tama, jika setelah menginstal Excel pada komputer, maka jalankan Excel lalu jalankan server Apache dan MySQL dengan mengklik tombol Start. Jika sudah berjalan, maka buka website masing-masing atau browser masing-masing. Contohnya di sini saya akan menggunakan Chrome, lalu buka link berikut ini, localhost /2880 / nama folder yang sudah disediakan, yaitu post. Terus saja lalu halaman yang pertama akan muncul, yaitu halaman login. Di sini kita dapat memasukkan username admin dengan password admin. Lalu klik login. Maka halaman selanjutnya akan diarahkan ke halaman dashboard. Di dalam halaman dashboard ini ada beberapa menu, yaitu transaksi penjualan, pembelian, supplier, kategori, barang, pengguna, dan laporan. Selain itu ada menu-menu di atas transaksi grafik yang dapat diakses selain dari menu-menu yang sudah disediakan. Pertama-tama kita akan mencoba membuka menu transaksi penjualan. Di dalam halaman transaksi penjualan, kita dapat memasukkan kode barang untuk melakukan transaksi penjualan apabila ada pembeli yang melakukan pembelian barang. Untuk melihat kode barang, kita bisa membuka di halaman lain. Seperti ini contohnya. Dapat kita lihat ada 3 barang yang sudah tersedia, misalkan pensil 2B dengan kode barang seperti ini. Kita kodikan maka nama barang, satuan, stok, dan harga akan terisi dengan otomatis sesuai kode barang yang diinputkan tadi. Di sini kita sebagai user, sebagai admin, dapat memasukkan diskon dari harga tersebut ataupun tidak. Lalu kita dapat memasukkan jumlah pembelian barang yang dilakukan untuk melakukan transaksi. Misalkan kita ada membeli pensil 2B sebanyak 25 buah. Kita dapat mengklik OK. Maka data yang tadi dimasukkan masuk ke dalam list. Kita dapat memasukkan data barang yang lain, misalkan whiteboard, stok 25, lakukan jumlah pembelian 2. Masuk ke list yang berikutnya. Lalu di sini admin dapat menentukan berapa tunai yang dibayarkan, sehingga nanti pembeliannya bisa dihitung otomatis. 1 juta kemudian 250.000. Lalu dapat klik simpan. Admin dapat mencetak struk ataupun kembali ke halaman pembelian. Penjualan menu. Kita kembali ke menu. Di sini ada menu pembelian. Menu pembelian sendiri apabila kita ingin membeli suatu barang yang stoknya sudah mulai habis, sehingga supplier di sini sudah disediakan dan dapat kita inputkan di halaman yang nanti kita akan jelaskan. Misalkan nomor fakturnya 2002, tanggal inputannya hari ini. Lalu kita dapat memasukkan kode barang yang sudah tersedia. Akun BR003, meja belajar, jumlah 100. Maka akan muncul
selain dari satu barang, kita juga dapat menemukan beberapa barang seperti di halaman penjualan sebelumnya. Kita dapat klik simpan, maka pembelian berhasil disimpan ke dalam database. Lalu berikutnya ada data supplier. Data supplier sendiri hanya menyebutkan supplier yang akan kita jadikan sebagai mitra. Contoh saja ada contoh supplier alamat jalan. Kita dapat klik simpan. Nah, nanti data supplier ini akan muncul di menu pembelian barang yang sudah dijelaskan seperti sebelumnya. Contoh supplier ya. Kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu kategori. Kategori sendiri, opsi-opsi seperti ini akan muncul di dalam menu barang. Dapat melakukan edit dan juga hapus. Kita coba langsung saja ke dalam menu data barang. Nah, di dalam data barang kita dapat menambahkan barang. Misalkan ada nama barang menghapus. Kategori yang sudah disesuaikan seperti tadi, ada alat belajar, kebersihan, alat tulis, ataupun kita dapat menambahkan kategori lain. Satuan juga sudah disediakan oleh program sendiri. Misalkan kita pieces, di sini harga jual 1.500, harga beli 1.500, harga jualnya 2.000. Nah, untuk stok sendiri dapat diisi dengan 0 ataupun dengan stok yang kita inginkan. Kenapa dapat diisi dengan 0? Karena stok ini sendiri akan kita tambahkan atau stok akan bertambah apabila kita melakukan pembelian ke supplier yang sudah dijelaskan di menu pembelian sebelumnya. Misal kita isi 0, lalu minimal stoknya ada 1. Ada penghapus, stoknya 0. Misalkan kita melakukan pembelian ke supplier, kita coba kembali ke menu supplier ya. Menu pembelian maksudnya. Lalu kita mencoba masukkan tadi kan stoknya 0. Kita coba melakukan pembelian ke supplier, misalkan sebanyak 5 buah. Lalu kita klik simpan. Maka apabila kita refresh, stok barang penghapus yang asalnya tadi 0 menjadi 5 karena kita melakukan pembelian di menu pembelian kepada supplier. Jadi untuk inputan stok pada menu barang dapat kita isi 0 ataupun dapat kita isi dengan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Lalu ada menu berikutnya, yaitu laporan. Kita mencet saja lewat pengguna. Di dalam laporan sendiri tersedia menu-menu atau tombol-tombol yang dapat kita lakukan, yaitu print laporan data barang, stok barang, penjualan, dan juga lain-lain, tergantung kebutuhan. Misalkan kita contoh saja lakukan laporan penjualan per bulan. Lalu kita klik Agustus 2022, lalu kita akan cetak. Lalu di sini akan muncul laporan penjualan per tanggal. Kita dapat tugasnya. Selain itu, kita juga dapat melihat laporan laba rugi dari koperasi manajemen. Seperti berikut. Untuk menu-menu di atas sebenarnya sama saja, hanya saja ini memudahkan kita mengakses menu-menu transaksi, grafik, laporan.
Untuk menu grafik sendiri, kita hanya dapat mampu melihat grafik-grafik stok barang, penjualan per bulan atau tahun. Misalnya kita coba lihat grafik penjualan per bulan. Bulan Agustus. Nah, kita lihat ada grafik yang memperlihatkan grafik penjualan pada bulan ini. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti untuk panduan penggunaan website manajemen koperasi. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.